101 pembatasan. Anda telah diberikan 5763 EXP. Barang rampasan. X4 pecahan tanah murni. X1 esensi kekacauan tertutup. X1 jantung bumi. X1 sarung tangan pemakan bumi. Sangat tangguh. Apakah semua monster di dalam tempat ini akan sama? Hals mendesah pelan. Bisa jadi karena Ground Bull pemakan bumi adalah monster berelemen tanah. Monster lain mungkin tidak memiliki HP setinggi itu. Namun, bahkan dengan mempertimbangkan fakta itu, kemungkinan monster di alam dogma chaotic secara alami lebih kuat daripada monster yang biasa kita temui. Ziyi menjawab. Dengan kata lain, monster-monster ini adalah elit super. Kata Guan Yu sambil meletakkan Guan Dao di punggungnya. Ground Bull pemakan bumi menjatuhkan beberapa item setelah kekalahannya. Yang paling dekat dengan jarahan itu adalah Izroth karena dialah yang memberikan pukulan terakhir pada monster itu. Dia mulai memeriksa jarahan itu dan terkejut melihat betapa murah hati monster-monster di alam dogma yang kacau. Nama, pecahan tanah murni, reagen. Peringkat, tidak ada. Kegunaan, pecahan tanah murni yang hanya dapat diperoleh dari monster dan area yang telah terendam di bawah tanah dalam jangka waktu lama dengan tingkat panas yang tinggi. Dapat dikonsumsi dalam keadaan alami untuk sedikit meningkatkan pertahanan tubuh pengguna. Namun, ketika dimasukkan ke sumber air murni dan tak tercemar, kualitas pecahan tanah murni akan berlipat ganda berkali-kali lipat. Nama, esensi kekacauan tertutup tidak diketahui. Peringkat, tidak diketahui. Penggunaan. Catatan khusus, item ini saat ini tersegel. Untuk membukanya, Anda harus menemukan dan memperoleh fragmen chaos. Nama, jantung bumi, reagen. Peringkat, tidak ada. Kegunaan, sepotong tanah yang hampir tidak bisa dihancurkan yang sangat sulit digunakan saat membuat barang atau peralatan apapun. Namun, jika diintegrasikan dengan benar, tanah ini memberikan aura yang hampir tidak bisa dihancurkan. Nama armor, sarung tangan pemakan bumi, jarang. Tingkat armor, 25. Tipe armor, kulit. Persyaratan, 150 serangan. HP, 300. Serangan, 55. Kekurangan, 35. Izroth memutuskan bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan untuk melempar dadu untuk mendapatkan item yang dijatuhkan, namun, semua orang menolak ide tersebut. Alasannya adalah karena tidak ada dari mereka yang memiliki profesi yang membutuhkan item yang dijatuhkan oleh Earth Devouring Ground Bull. Selain itu, mereka juga menerima pil tingkat 3 secara cuma-cuma dari Izroth. Tidak perlu seorang jenius untuk menyusun apa yang dipilih Izroth sebagai profesinya. Lagi pula, mereka juga pernah mendengar rumor tentang apoteker tingkat 3 di Amaharpe. Awalnya mereka berasumsi bahwa itu hanya rumor belaka, tetapi setelah Izroth dengan cuma-cuma memberikan begitu banyak pil 5 siklus, mereka jadi lebih memahami berbagai hal. Jika barang-barang ini berguna bagi Izroth, maka mereka tidak akan repot-repot bersaing dengannya untuk mendapatkannya. Ini adalah cara mereka untuk membalasnya secara tidak langsung atas pil 5 siklus yang diberikannya kepada mereka, meskipun itu hanya tindakan kecil. Sedangkan untuk sarung tangan pemakan bumi, Ziyi adalah satu-satunya orang lain yang menggunakan kulit di antara kelompoknya. Namun, dia tidak melirik sarung tangan pemakan bumi karena kurangnya statistik kelincahan. Ziyi lebih menyukai sarung tangannya saat ini yang memberinya tingkat mobilitas yang lebih tinggi. Itu bukan sesuatu yang ingin ia tukarkan hanya untuk sedikit tambahan kerusakan dan pertahanan fisik. Oleh karena itu, barang itu hanya bisa diberikan kepada Izroth. Izroth menyarankan agar mereka tetap melempar dadu untuk mendapatkan barang-barang itu dan dia akan membayar harga yang pantas kepada siapapun yang menang. Ini adalah caranya untuk bersikap adil. Namun, ide ini langsung ditolak karena mereka bersikeras agar Izroth mengambil barang-barang itu. Jika ada satu hal yang sama-sama dimiliki oleh semua orang dalam kelompok ini, itu adalah bahwa mereka tidak mau mengalah. Izroth tidak melanjutkan masalah tersebut dan menerima niat baik mereka. Ia melengkapi Earth Devouring Gauntlets, menggantikan level 10 Unusual Foreman's Gloves yang ia peroleh di ruang bawah tanah Goblin's Paradise. Dia lalu menyimpan barang-barang yang tersisa ke dalam inventarisnya. Pecahan tanah yang dimurnikan dan jantung bumi mungkin adalah apa yang kubutuhkan untuk menebus kekurangan pertahananku saat ini. Meskipun Izroth yakin dengan kecepatan dan waktu reaksinya, selalu ada kemungkinan sesuatu yang tidak terduga akan terjadi atau serangan itu bisa terjadi seketika dan tak terelakkan.
Dalam situasi itu, kecepatan dan reaksinya akan menjadi hampir tak berguna dan ia harus mengandalkan pertahanan alaminya untuk menyerap dampaknya. Kita akan mencari jalan keluar ke tempat ini dan mencoba pergi sebelum kita bertemu makhluk lain, kata Izrod saat kelompok itu kembali ke formasi sebelumnya dan menyusuri jalan setapak yang mereka lalui sebelum dipaksa kembali ke lokasi awal kedatangan mereka. Jika mereka terus-menerus harus mundur setiap kali berjalan menyusuri lorong, maka akan butuh waktu yang sangat lama untuk keluar dari gua bawah tanah ini. Meskipun mereka tertarik dengan jarahan dan EXP yang diberikan oleh Chaotic Dogma Realm, itu masih jauh dari hadiah yang akan mereka terima setelah menyelesaikan misi tingkat SS ini. Sekitar 10 menit kemudian, Izrod dan kelompoknya muncul dari dalam gua bawah tanah. Ketika mereka sampai di luar, pemandangan di hadapan mereka membuat semua orang terdiam. Untuk tempat yang seharusnya kacau, tempat itu sangat damai dan indah. Ada hutan hijau subur di sekeliling mereka. Di langit ada 3 bola yang menyerupai matahari yang semuanya berukuran berbeda. Langit berwarna biru kristal dengan awan putih yang berarak sesuka hati. Energi sihir yang melimpah memenuhi seluruh atmosfer. Perbedaan antara gua bawah tanah dan permukaannya seperti perbedaan antara siang dan malam. Aku kira tempat ini akan suram dan penuh monster mati atau semacamnya, tapi ini. Hals adalah orang pertama yang menyuarakan pendapatnya. Kau bisa berlibur di tempat seperti ini. Mata Guan Yu bergerak cepat ke segala arah, mengamati lingkungan barunya. Energi sihir di sini sangat padat. Mata Valentine berbinar saat ia merasakan energi sihir alami yang sangat besar di dalam atmosfer. Saat ia memikirkan sumber yang mampu melepaskan energi sihir yang terkonsentrasi seperti itu, ia mulai meneteskan air liur tak terkendali saat membayangkan akan menemukannya. Adapun Izrod, Ziyi, dan Luna, mereka semua terdiam aneh. Mereka juga terkejut dengan perubahan mendadak di lingkungan itu. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh tentang surga yang tampak indah di hadapan mereka ini. Tampaknya hampir ilusi. Ziyi mengerutkan kening. Ini tidak terasa benar. Aku tahu kita sudah diberitahu bahwa tempat ini selalu berubah setiap kali muncul, tetapi, tempat ini sama sekali tidak terasa kacau. Itu mungkin hanya variasi lain dari alam dogma Chaotic. Luna menyarankan, tetapi dia sendiri tidak percaya itu benar. Izrod menatap ke kejauhan dan sedikit mengernyitkan alisnya saat menyadari sesuatu. Masih sedikit tidak jelas, tetapi dia tidak bisa mengabaikan kemungkinan itu. Ketika dia memikirkan betapa kuatnya sumber fenomena ini agar dapat menghasilkan sesuatu dalam skala sebesar ini, dia memperingatkan rekan-rekan anggota partainya. Kita sedang diamati oleh sesuatu atau seseorang. Ucap Izrod seraya pandangannya tak pernah lepas dari arah yang ditujunya. Namun, sekeras apapun ia berusaha, Izrod tak mampu memahaminya sepenuhnya dari jarak sejauh ini. Apakah mirip dengan makhluk yang kita temui di lembah kematian? Tanya Luna penasaran. Izrod menggelengkan kepalanya, tidak, ada banyak perbedaannya. Salah satunya adalah apapun yang ada di sana mungkin bertanggung jawab atas trik kecil ini. Izrod tersenyum dengan riang. Aneh, rasanya seperti aku sedang menatap kehampaan. Tapi, jelas ada sesuatu di sana. Trik kecil. Ziyi melirik ke arah Izrod. Tampaknya keputusannya untuk tidak menerima ini begitu saja benar. Izrod mengangguk, jika tebakanku benar, begitu kita berjalan selama beberapa waktu di dalam hutan, kita akan kembali ke lokasi asal kita. Tentu saja, ini hanya spekulasi. Meski hanya spekulasi, Izrod yakin bahwa dia benar. Yah, hanya ada satu cara untuk mengetahuinya, kata Ziyi. Itu hanya ilusi, aku yakin itu. Ilusi yang cukup kuat juga. Valentine tiba-tiba berkata saat ia masih asyik mencoba memahami lebih jauh energi sihir di sekitarnya. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Tanya Ziyi. Valentine menunjuk ke arah hutan, dan beberapa detik kemudian muncul sebuah bola berwarna biru kehijauan yang mengambang seukuran kepalan tangan. Bola itu sama dengan yang dikirim Valentine sebelum mereka harus berbalik untuk menghadapi Earth Devouring Ground Bull. Valentine menyadari ketidakkonsistenan aneh dari rangkaian sihir di dalam gua saat mereka pertama kali tiba di alam dogma yang kacau. Dia mengirimkan bola ajaib itu lebih awal untuk mengonfirmasi teorinya. Bola itu perlahan melayang ke arah Valentine. Ia mengulurkan tangannya saat bola itu mendarat lembut di telapak tangannya sebelum kehilangan kilaunya dan berubah menjadi objek kecil yang tampak seperti batu. Valentine mengembalikan benda itu ke dalam inventarisnya sambil menjelaskan,
bola itu seharusnya terus bergerak ke satu arah hingga aku memanggilnya kembali, namun, bola itu kembali kepadaku dengan sendirinya. Jadi maksudmu kau tidak pernah mengubah arahnya, tetapi entah bagaimana ia berhasil berbalik dan bergerak kembali ke gua. Jika memang begitu, maka spekulasi Izrod mungkin bukan sekadar spekulasi lagi, melainkan fakta. Ziyi terkesima melihat betapa jelinya Izrod. Dia hanya punya firasat samar, tetapi Izrod berbicara seolah-olah dia tahu kata-katanya benar, meskipun pilihan katanya sederhana. Siapa sebenarnya orang ini? Kita akan menuju ke sumbernya. Kita harus menemukan beberapa jawaban tentang cara melarikan diri dari ilusi ini di sana. Izrod dan kelompoknya memasuki hutan dan mulai menuju ke sumber ilusi. Kurang dari 30 detik setelah Izrod dan kelompoknya memasuki hutan, kabut mulai terbentuk dari udara tipis. Namun, kabut ini tidak menghalangi penglihatan mereka, melainkan pendengaran dan indera peraba mereka. Bahkan Izrod dengan kemampuan pendengarannya yang luar biasa tidak dapat mendengar satu suara pun. Kelompok itu saling memandang dan berbicara, tetapi tidak ada yang dapat mendengar apapun yang dikatakan orang lain. Setiap langkah yang diambil semua orang, kecuali Izrod, terasa sangat canggung. Ini karena mereka tidak bisa merasakan apapun. Tidak ada umpan balik dari kaki mereka yang menyentuh tanah sehingga mereka harus terus-menerus melihat ke bawah sesekali agar tidak kehilangan keseimbangan. Jika dibandingkan, rasanya seolah-olah mereka terus-menerus berdiri diam dan tidak merasakan apapun. Izrod tidak mengalami kesulitan beradaptasi karena ia telah terlibat dalam banyak pertempuran di mana ia harus mengandalkan insting semata untuk bertarung karena semua inderanya telah dirampas darinya. Selain itu, karena Izrod adalah seorang kultivator, jauh lebih mudah bagi tubuhnya untuk mengandalkan insting murni dan beradaptasi, tidak seperti rekan-rekannya di kelompoknya. Izrod memeriksa catatan pertempurannya untuk melihat apakah dia tanpa sadar terpengaruh oleh suatu jenis keterampilan, tetapi satu-satunya informasi yang tercantum di catatan pertempurannya adalah dari pertarungan melawan Earth Devouring Ground Bull. Tidak ada yang tampak aneh. Sejak sistem pesan dicabut, tidak ada cara bagi mereka untuk berkomunikasi satu sama lain selain menggunakan isyarat tangan atau membuat gerakan tertentu. Apakah ini hasil karya benda yang membuat kita terperangkap dalam ilusinya? Atau, apakah ini sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan? Izrod memberi isyarat agar semua orang memusatkan perhatian kepadanya. Ia lalu menunjuk lurus ke arah tujuan mereka sebelumnya. Ia mencoba memberitahu mereka untuk terus menuju sumbernya. Ia lalu mengarahkan dua jari ke matanya dan melambaikan salah satu jarinya dengan gerakan memutar di atas kepalanya beberapa kali. Semua orang tampaknya memahami maksud Izrod. Dari gerakannya, ia ingin mereka bergerak ke arah yang ditunjuknya sambil memperhatikan segala sesuatu di sekitar mereka. Dengan kata lain, ia ingin mereka berhati-hati saat maju ke depan. Setelah membuat beberapa gerakan lagi, kelompok itu sekarang berjalan dalam formasi yang rapat. Ini agar mereka dapat merespons jika salah satu dari mereka diserang. Lagi pula, tanpa indera pendengaran atau peraba, jika mereka tidak melihat atau mencium musuh, mungkin sudah terlambat jika seseorang disergap. Pertanyaannya tetap, bagaimana kita membatalkan pembatasan ini? 102 fenomena, dunia bayangan dan kuil. Saat Izrod dan kelompoknya berjalan semakin dalam ke dalam hutan, sesuatu terjadi yang membuat Izrod mengerutkan kening dalam hati. Semakin dekat mereka ke sumbernya, semakin lambat penglihatan Izrod mulai menghilang. Ini memengaruhi penglihatan kita. Kalau terus begini, kita akan kehilangan kemampuan melihat dalam waktu 10 menit. Izrod berpikir untuk kembali, tetapi dia tidak yakin apakah efeknya akan hilang atau tidak setelah mereka kembali ke lokasi sebelumnya di luar gua. Jika semua orang kehilangan penglihatan, maka tidak akan ada yang tahu bagaimana mereka mati. Efeknya bahkan lebih buruk bagi yang lain karena indera mereka tidak sekuat Izrod. Meskipun tidak ada petunjuk yang menghubungkan sumber ilusi dengan hilangnya indera mereka, Izrod mempercayai firasatnya dan terus maju. Dengan setiap langkah yang diambil Izrod dan kelompoknya, penglihatan mereka memburuk dan tak lama kemudian, indera penciuman mereka juga mulai memudar. Kelompok itu mempercepat gerakan mereka karena sebagian besar penglihatan mereka menjadi kabur. Rasanya seperti melihat melalui kaca bening. Seseorang dapat melihat detail yang halus tetapi harus menebak apa sebenarnya itu. Sekitar 8 menit kemudian, tepat saat semua indera mereka mulai menghilang, semua orang melihat sesuatu yang tampak seperti lubang hitam beberapa meter jauhnya dari mereka.
Lubang hitam itu memiliki banyak garis yang terus berputar di sekitarnya. Meskipun mereka awalnya berhati-hati, ketika indera mereka mulai jernih saat mereka semakin dekat ke lubang hitam, mereka tidak menghentikan langkahnya dan terus mendekatinya. Izrod masih waspada dan akan mundur saat melihat tanda masalah pertama, namun ia percaya bahwa hal itu tidak perlu dilakukan. Ziyi membuka mulutnya dan berhasil mengeluarkan suara kecil. Yang mengejutkan adalah semua orang dapat mendengar suara yang dibuatnya. Indera mereka kembali, tetapi hanya sedikit perubahan. Saat kelompok itu berada sekitar 1 meter dari lubang hitam, tiba-tiba ia bergetar dan melesat menjauh seolah-olah mencoba melarikan diri. Izrod dengan cepat berubah menjadi bayangan menggunakan skill shadow movement miliknya dan dengan cepat mengejar lubang hitam itu. Tiba-tiba melarikan diri saat mereka menutup jarak itu mencurigakan. Dia merasa seolah-olah dia harus bertindak sekarang atau kondisi mereka saat ini tidak akan berubah. Meskipun lubang hitam itu sangat cepat, kecepatannya masih belum secepat Izrod saat ia menggunakan shadow movement. Dalam sekejap mata, Izrod menghunus Blade of Lightning miliknya yang melepaskan aura yang menindas dan menebas keluar. Ia menggunakan skill Vesbaneful Sword, Destruction hanya untuk berjaga-jaga. Suara keras bergema di seluruh hutan saat Izrod menghantam lubang hitam. Lingkungan sekitar diselimuti kegelapan total, tetapi itu adalah jenis kegelapan yang aneh. Meskipun segala sesuatu di sekitar mereka tertutup kegelapan, semua orang bisa melihat garis putih satu sama lain. Apa yang terjadi? Ziyi tiba-tiba menutup mulutnya dengan salah satu tangannya karena terkejut. Sekarang dia bisa berbicara. Dia juga bisa mendengar, merasakan, dan melihat tanpa masalah. Itu jelas merupakan perasaan yang tidak ingin dia alami lagi. Kehilangan kendali atas indera secara perlahan adalah pengalaman yang sangat mengerikan. Teriak Guan Yu sekeras-kerasnya yang membuat Ziyi terkejut. Ia lalu tertawa terbahak-bahak dan Hals pun ikut tertawa. Mereka berdua senang karena sudah sadar kembali. Mereka sama sekali tidak khawatir dengan situasi mereka saat ini. Valentine terlalu sibuk meneliti jenis sihir unik yang meliputi area tempat mereka berada. Sihir itu tampaknya terbentuk pada saat yang sama ketika Izrod menghancurkan lubang hitam itu. Meskipun satu hal yang pasti, lubang hitam itu jelas bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada mereka. Tempat ini makin lama makin aneh. Gua bawah tanah, kabut, ilusi, dan sekarang dunia yang gelap. Benar-benar nggak terduga, kata Luna dengan nada suara tenang. Mungkin ini penampakan sebenarnya dari alam dogma yang kacau. Ziyi menyarankan. Lagi pula, tidak mungkin mereka berhasil menghilangkan satu ilusi lalu langsung menemukan ilusi lain setelahnya. Kemungkinan terjadinya hal itu sangat tidak mungkin. Ini adalah alam dogma yang kacau, tetapi di saat yang sama bukan itu. Izrod berkata sambil menatap sekelilingnya. Dia kemudian melihat ke bawah ke tangannya dan melihat garis putih. Hutan masih ada di sekitar mereka, tetapi itu bukan lagi hutan hijau yang rimbun. Pohon-pohon itu seperti bayangan dengan garis-garis putih. Seolah-olah mereka berada di dunia tanpa bentuk yang pasti, dunia yang penuh bayangan. Fenomena itu hanya berlangsung selama 10 detik sebelum semuanya kembali ke warna aslinya. Hutan itu tidak lagi berwarna hijau terang dan subur, tetapi menjadi gurun tandus. Pohon-pohon itu terbuat dari logam paduan seperti perak dan rumput di bawah kaki mereka berwarna biru tua, bukan hijau. Namun, langit itu sendiri tetap tidak berubah. Itulah penampakan sebenarnya dari Chaotic Dogma Realm kali ini. Namun, ada satu hal yang mengganjal di benak setiap orang saat itu. Bagaimana tepatnya mereka bisa sampai di ujung tempat ini? Izrod dan kelompoknya hanya diberitahu bahwa mereka harus mencapai akhir dari Chaotic Dogma Realm. Quest tingkat SS juga mengatakan hal yang sama dan tidak memberikan metode untuk menemukan di mana akhir itu berada. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Ziyi. Setelah memikirkannya sebentar, Izrod menjawab, kami diberitahu bahwa setiap tim akan dipindahkan ke lokasi yang berbeda. Namun, kemanapun tim dipindahkan, jarak mereka dari akhir cerita tetap sama dengan jarak kami. Namun, ada kemungkinan akhir cerita itu menggambarkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Mengapa tempat ini begitu membingungkan? Hals mengerutkan kening. Sejak mereka tiba di sini belum lama ini, semuanya berubah. Sekarang, semuanya menjadi lebih rumit. Untuk saat ini, kita harus terus menjelajahi lingkungan baru kita sambil mencari petunjuk potensial.
Aku tertarik pada esensi kekacauan tertutup yang kuambil dan fragmen kekacauan yang dibutuhkan untuk membukanya. Ada kemungkinan besar bahwa tindakan kita selanjutnya akan bergantung pada apakah kita bisa memperoleh fragmen kekacauan atau tidak. Kata Izrod. Saya setuju. Kita tidak akan bisa memecahkan masalah apapun jika kita terus menebak-nebak di sini seharian. Kita harus belajar lebih banyak tentang keadaan terkini alam dogma chaotic. Mungkin ada lebih banyak objek lubang hitam yang tersebar di seluruh tempat ini. Kita harus berhati-hati. Ziyi menambahkan. Izrod mengangguk. Kita akan menuju ke arah tempat ia mencoba melarikan diri. Ada kemungkinan ia mencoba kembali ke sumber yang lebih besar atau ke lokasi yang lebih aman. Namun, Izrod tidak dapat memastikan hal ini saat ini karena ia tidak melihat apapun di dekatnya yang sesuai dengan deskripsi itu. Meskipun demikian, itu tidak berarti ia salah. Izrod dan Hals memimpin, sambil berjalan dengan langkah tergesa-gesa ke arah lubang hitam itu mencoba melarikan diri. Kabut telah lama menghilang dan untungnya, semua indera mereka tetap utuh. Fakta bahwa ilusi itu terbentuk di area ini berarti bahwa apapun yang coba dijauhkan dari kita pasti tidak terlalu jauh dari sini. Luna tidak begitu paham tentang ilusi, tetapi dia mengerti bahwa ilusi sebagian besar digunakan untuk menyembunyikan kebenaran. Baik itu lokasi, objek, atau bahkan seseorang. Ziyi meletakkan ibu jari dan jari telunjuknya di dagu, sambil berpikir sendiri. Entah mengapa, dia merasa seolah-olah mereka melewatkan sesuatu yang penting. Namun, dia tidak bisa menjelaskannya dengan tepat. Izrod dan kelompoknya melakukan perjalanan selama sekitar 20 menit dan telah bertemu dengan beberapa monster dalam perjalanan tersebut. Selama kurun waktu tersebut, mereka menyadari sesuatu yang cukup aneh. Mereka tidak pernah bertemu dengan monster yang sama lebih dari sekali. Dengan kata lain, mungkin saja setiap monster di dalam Chaotic Dogma Realm memiliki keunikan tersendiri. Artinya, setiap kali mereka melawan monster baru, pengalaman yang mereka dapatkan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tidak ada strategi yang dapat mereka susun sebelumnya untuk menghadapi monster. Izrod dan kelompoknya harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk beradaptasi dan sejauh ini, mereka telah berhasil melenyapkan 7 monster elit. Sayangnya, mereka belum menemukan Chaos Fragment. Namun, mereka tidak sepenuhnya yakin apakah Chaos Fragment benar-benar jatuh dari monster. Makhluk aneh berbisa itu. Aku tidak ingin bertarung dengan makhluk seperti itu lagi. Hals berbicara dengan nada muram. Ahahaha, kakak, aku juga tidak menyangka dia begitu ganas. Saat dia menggigitmu di tempat itu, aku yakin itu tidak disengaja. Guan Yu berusaha keras menahan tawanya, namun, dia tidak bisa menahan tawanya sedikit pun setelah mengingat apa yang terjadi. Dia menangis karena tertawa ketika Valentine bertanya kepada Hals apakah dia ingin Hals menghilangkan racunnya. Hals langsung menolak tawaran itu dan menjelaskan bahwa dia hanya menyukai wanita. Hal ini membuat Valentine bingung, tetapi Guan Yu tahu metode penghilangan racun apa yang dipikirkan Hals. Menjijikkan. Ziyi tampak jijik di wajahnya. Itu adalah satu hal yang ingin ia hapus dari ingatannya. Saat kelompok itu terus maju, sebuah kuil segera muncul di hadapan mereka. Kuil itu dalam keadaan hancur. Yang ada hanyalah puing-puing dan pecahan batu yang berserakan di mana-mana di tanah. Kuil. Luna merasa bingung dengan munculnya kuil di tempat seperti alam dogma yang kacau. Siapa yang akan, atau lebih tepatnya, siapa yang bisa membangun kuil di tempat yang sunyi seperti itu? Apakah itu ilusi lain? Gagasan itu segera dikesampingkan saat kelompok itu bergerak mendekati reruntuhan kuil. Di tengah reruntuhan, ada tangga yang mengarah ke bawah. Mustahil untuk melihat apa yang ada di bawah sana, tetapi mereka merasakan sensasi yang familiar. Sensasi itu sangat samar, tetapi mirip dengan efek lubang hitam yang mereka alami sebelumnya. Lubang hitam itu ingin kembali ke lokasi kuil ini. Tapi, untuk tujuan apa? Izrod dan kelompoknya berdiri di depan tangga yang mengarah ke area yang tidak diketahui. Ketika mereka berkumpul di dekat tangga, obor-obor di sisi dinding menyala sampai ke dasar tangga. Itu tampak seperti tangga biasa, namun, di ujung tangga ada pintu batu raksasa yang tertutup rapat. Tunggu di sini, kata Izrod sambil menuruni anak tangga satu per satu. Ia yakin bahwa jika ini adalah jebakan, ia akan dapat kembali ke permukaan tepat waktu untuk menghindarinya. Dengan flickering steps dan shadow movement yang tidak dalam masa cooldown, ia dapat menempuh jarak dalam sekejap.
Ketika ia mencapai pintu batu itu, beberapa bagiannya mulai bersinar dan mengeluarkan cahaya kecil. Tak lama kemudian, pintu itu membentuk banyak kata yang ternyata dapat dimengerti. Pada awalnya, tidak ada apa-apa. Dari ketiadaan muncul kekacauan, dari kekacauan muncul keteraturan. Keteraturan akan kembali menjadi kekacauan, dan kekacauan akan kembali menjadi ketiadaan. Ini seharusnya tidak mungkin. Izrod bergumam pada dirinya sendiri sambil mengerutkan alisnya, merasa terganggu oleh kata-kata di hadapannya. Bukan karena dia tidak dapat memahami kata-kata itu, tetapi dia telah mendengar kata-kata itu secara persis selama berada di Seven Realms. Ini adalah nyanyian Razatil. Razatil dulunya adalah kultivator terkuat di 7 alam. Jika bukan karena hilangnya dia yang tak terduga berabad-abad yang lalu, Izrod mungkin belum tentu menjadi yang terkuat di 7 alam di usianya yang masih muda. Apakah kau melihat sesuatu di sana? Seru Hal seketika menyadari Izrod telah terdiam terlalu lama. Izrod tersadar, tidak ada masalah di sini. Kalian semua bisa turun. Izrod menjawab sambil menenangkan pikirannya dan kembali memasang ekspresi riang. Ia berharap mendapat jawaban begitu melangkah masuk. Meskipun itu mungkin hanya kebetulan, hampir tidak mungkin itu benar. Hals, Ziyi, Luna, Guan Yu, dan Valentine menuruni tangga. Mereka membaca kata-kata di pintu dan tidak tahu apa tujuannya atau artinya. Izrod meletakkan tangannya di atas pintu batu. Saat tangannya menyentuh pintu, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Ia melangkah masuk dan segera menerima peringatan dari sistem. Peringatan sistem, Anda telah memasuki kuil reruntuhan tak dikenal. 103 kematian pertama. Pemimpin. Niflheim memanggil sambil berjalan ke sisi Asgard selama masa damai di antara gelombang. Mereka baru saja melewati gelombang kedua dan sedang menunggu gelombang ketiga. Gelombang kedua lebih menantang dibandingkan dengan gelombang pertama, namun tingkat kesulitannya masih belum terlalu tinggi. Niflheim, tidak seperti dirimu yang meninggalkan area tempatmu bertugas. Kau tidak perlu datang jauh-jauh ke sini secara pribadi. Kenapa kau tidak menyampaikan pesan saja? Tanya Asgard. Karena mereka tidak dapat mengirim pesan saat berpartisipasi dalam acara ini, mereka mengandalkan pengintai dan pembawa pesan untuk menyampaikan perintah atau menyampaikan pesan penting. Agar Niflheim datang ke sini secara pribadi sebelum dimulainya gelombang berikutnya. Niflheim menggelengkan kepalanya, aku sudah cukup lama mengenalmu, pemimpin. Jika aku memberikan pesan kepada orang lain, kau akan menganggapnya sebagai tindakanku yang terlalu berhati-hati. Fakta bahwa aku datang ke sini secara langsung menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Asgard berkedip beberapa kali sebelum mengamati ekspresi Niflheim. Ia lalu menghela napas dalam-dalam, jika kau merasa begitu yakin tentang hal itu, maka aku jelas tidak akan menolakmu, Niflheim. Apa yang membuatmu datang mengunjungiku secara pribadi di tengah-tengah acara penting? Asgard kini memasang ekspresi serius di wajahnya. Meskipun Niflheim adalah salah satu dari 7 Kapten Blue Oasis, ia tetap harus mematuhi perintah. Hal ini lebih berlaku bagi para kapten agar mereka tidak memberi contoh yang buruk. Blue Oasis adalah guild papan atas dengan jumlah anggota yang besar. Jika tidak ada aturan yang ditetapkan, maka yang akan terjadi hanyalah kekacauan dan kebingungan. Ketika Niflheim melihat bahwa Asgard telah mendapatkan perhatian penuhnya, ia berkata, Tuan, pergerakan di sektor kami, dan juga serikat Juxtapose Hipokrasi tidak konsisten dengan pergerakan serikat-serikat top lainnya. Niflheim menyatakan, Juxtapose Hipokrasi adalah salah satu dari 10 guild teratas dalam RML. Mereka saat ini berada di peringkat paling bawah dalam daftar. Namun, jangan biarkan peringkat mereka membodohi Anda. Juxtapose Hipokrasi masih menjadi salah satu dari 10 guild teratas dan memiliki sumber pengaruh yang besar. Kekuatan mereka secara keseluruhan tidak bisa diremehkan. Aku ragu hal itu akan membuatmu, salah satu kapten pilihanku, mengabaikan perintah dan meninggalkan wilayahnya. Pasti ada hal lain, kata Asgard. Niflheim mengangguk, kau benar, ada hal lain. Aku perhatikan Crosshaven telah mengambil beberapa tindakan pencegahan ekstra. Tidak diragukan lagi itu ulah Wang Qiang. Mungkin saja dia punya firasat yang sama denganku tentang apa yang sedang terjadi. Asgard mengernyitkan alisnya saat Niflheim menyebut nama Wang Qiang. Wang Qiang dikenal sebagai salah satu dari 5 jenderal besar Crosshaven. Dalam hal pandangan ke depan dan strategi, Wang Qiang hanya memiliki sedikit orang yang dapat menyainginya. Apa yang sedang terjadi? Tanya Asgard, tidak mengerti apa yang dimaksud Niflheim.
Saya yakin Anda juga menyadarinya, pemimpin. Para pemain yang ditempatkan di sektor kita berada di atas rata-rata. Terlalu di atas rata-rata untuk menjadi sebuah kebetulan belaka. Ekspresi Niflheim menjadi gelap saat dia berbicara. Kapten Niflheim, apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Terus terang saja, ekspresi wajah Asgard juga menjadi gelap dengan sedikit amarah. Memang, ia menyadari bahwa level pemain solo dan tim acak jauh di atas level keterampilan rata-rata pemain kasual. Namun, ia awalnya hanya mengaitkan ini dengan nasib buruk. Namun sekarang, tampaknya ia mungkin naif dalam cara berpikirnya. Seseorang sedang bergerak, pemimpin. Aku tidak yakin siapa, tetapi semua kelompok utama dari guild teratas tampaknya hadir dan tidak ada pemain kunci yang hilang. Tidak ada salahnya untuk tidak mengetahui ini, karena jelas ini direncanakan dengan saksama oleh seseorang yang sangat teliti. Niflheim menjelaskan. Asgard mengerutkan kening, itu tidak masuk akal. Jika bukan salah satu guild teratas, lalu siapa yang mungkin bisa mengumpulkan cukup banyak pemain di atas rata-rata untuk menempati 2 dari 10 sektor guild teratas? Niflheim membuka mulutnya seolah hendak mengatakan sesuatu, namun, ia menahan diri untuk tidak melakukannya. Ia ragu dan tidak memiliki bukti untuk teori liar seperti itu. Jika ia salah, maka ia bisa saja memulai perang guild dengan guild yang sedang naik daun. Sebagai guild yang berada di peringkat 10 besar, mereka akan dianggap sebagai pengganggu yang menindas dan citra mereka akan tercoreng karenanya. Jika itu terjadi hanya karena firasatnya, maka Niflheim tidak akan memaafkan dirinya sendiri karena menempatkan Asgard pada posisi itu setelah semua yang telah dilakukannya untuknya. Asgard meletakkan tangannya di bahu Niflheim. Sejak hari pertama kita bertemu, aku tahu bahwa suatu hari kau akan menjadi Kapten Blue Oasisku. Aku memilihmu karena kau melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Nalurimu belum pernah menyesatkan kita. Jadi kali ini, jangan ragu untuk mengatakan apa yang ada di pikiranmu, Niflheim. Niflheim sangat menghormati Asgard. Itulah sebabnya dia melakukan segala hal yang dia bisa untuk mengutamakan kesejahteraan serikat sebelum hal lainnya. Jika dia benar, maka dia akan melakukan hal itu. Tidak perlu ragu. Niflheim lalu menjelaskan temuannya sejauh ini dan apa yang dia yakini terjadi tepat di bawah hidung mereka sendiri. Ketika Asgard selesai mendengarkan penjelasan Niflheim, gelombang ketiga bersiap untuk dimulai dalam waktu sekitar 1 menit. Asgard memiliki ekspresi damai di wajahnya. Namun, mereka yang mengenalnya mengerti bahwa dia sebenarnya marah di dalam. Bagus. Bagus sekali. Kapten Niflheim, kembalilah ke daerahmu dan buatlah pengaturan yang tepat. Sayangnya, aku belum berkesempatan untuk bertemu langsung dengan pemimpin Crosshaven di RML. Kalau tidak, mereka mungkin akan lebih mudah didekati untuk masalah ini. Setelah berpikir sebentar, Asgard memutuskan apa yang harus dilakukan. Aku butuh bantuanmu untuk mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan untukku secara diam-diam. Mereka yang punya pikiran jahat terhadap Blue Oasisku. Mari kita lihat siapa yang berani melakukannya lagi setelah hari ini. Kata Asgard. Tuan, Niflheim mengangkat tangan kanannya ke dada dan memberi hormat. Ia lalu pamit kembali ke tempat yang ditunjuk. Dalam perjalanan pulang, dia tiba-tiba teringat pada pemain menarik yang ditemuinya di Opal Town. Dia agak pendiam akhir-akhir ini. Aku penasaran apa yang sedang dilakukan orang itu. Saat pintu batu itu terbuka, Izrod dan kelompoknya memasuki sebuah ruangan dengan banyak ruang kosong. Sama seperti pemandangan di atas tanah, tempat ini juga hancur dengan tumpukan puing berserakan di seluruh lantai. Apakah ini benar-benar tempat yang ingin dituju lubang hitam itu? Tanya Hals dengan nada ragu. Tidak ada apapun di dalam ruangan itu kecuali puing-puing dan debu yang menutupi sebagian kecil ruangan. Anehnya, ada cahaya di dalam yang tidak berasal dari sumber cahaya yang terlihat. Seolah-olah seseorang memegang cahaya itu sendiri dan meletakkannya di sana. Ini jelas lokasi yang tepat. Jenis sihir yang dipancarkan lubang hitam itu sama dengan sihir yang ada di tempat ini. Jawab Valentine. Aku sudah lama bertanya-tanya, tapi kau mengatakan semua hal ini tentang merasakan energi sihir dan melihat rangkaian kejadian. Bagaimana kau bisa melihat hal-hal itu jika kita tidak bisa? Tanya Guan Yu. Ini adalah keterampilan yang kumiliki yang disebut mata sihir. Keterampilan ini memungkinkanku melihat energi dan rangkaian sihir dengan cara yang memudahkanku memahami dan memproses sumber informasi. Bayangkan seperti melihat melalui mikroskop.
Bukannya spesimen mikroskopis itu tidak ada, tetapi mata kita secara alami tidak diciptakan untuk mengamatinya. Namun, mata sihir diciptakan untuk tugas yang membosankan seperti itu. Valentine menjelaskan. Keterampilan yang sangat berguna, Guan Yu bergumam dalam hati. Izrod mengalihkan pandangannya ke sisi lain ruangan. Ada total 6 pintu kayu yang tampak sederhana. Tidak ada yang tampak menonjol di antara pintu-pintu itu. Tidak ada simbol yang tertulis di pintu-pintu kayu itu atau perbedaan yang jelas di antara pintu-pintu itu. Tempat ini bukan milikku, kata Izrod tanpa menyadari bahwa dia berbicara dengan suara keras. Jarang sekali hal seperti itu terjadi padanya tanpa kendali. Meski tidak terlalu keras, Ziyi masih bisa mendengarnya. Karena pendengarannya sudah jauh lebih baik daripada yang lain, pil 5 siklus meningkatkannya ke tingkat yang lebih baik daripada yang lain. Apa kau mengatakan sesuatu? Ziyi bertanya ketika mendengar Izrod mengucapkan beberapa patah kata. Izrod menoleh dan menunjukkan ekspresi riangnya yang biasa. Hanya rasa ingin tahu. Izrod tidak berbohong saat mengucapkan kata-kata itu, dia memang penasaran dengan tempat ini. Sepertinya tidak ada yang perlu diperhatikan di sini. Kita harus melanjutkan, kata Izrod sambil mulai berjalan menuju ke 6 pintu kayu. Semua orang mengikuti Izrod dan tetap waspada terhadap lingkungan sekitar saat mereka segera sampai di depan pintu kayu. Pintu mana yang harus kita ambil? Tanya Hals penasaran. Dia tidak melihat perbedaan di antara mereka. Bagaimana mereka bisa tahu apakah mereka memilih pintu yang benar atau tidak? Valentine. Ziyi melirik ke arahnya, namun, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya menanggapi permintaannya. Mata sihirku tidak dapat melihat apapun yang terletak di sisi lain pintu tertentu. Jika aku boleh menebak, aku akan dengan jujur mengatakan bahwa semua pintu itu mengarah ke lokasi yang sama. Jawab Valentine. Semuanya mengarah ke tempat yang sama. Lalu apa gunanya punya begitu banyak pintu? Tanya Hals dengan bingung. Siapa tahu, saudaraku, mungkin 1 pintu untuk setiap nyonya. Guan Yu berkata dengan nada serius. Begitu ya? Bagus juga. Itulah satu-satunya penjelasan logis untuk ini. Kata Hals sambil menjawab dengan nada serius yang sama. Ziyi mencibir dan memandang rendah Hals, begitu pula Guan Yu. Mereka berdua selalu melamun. Serigala. Ziyi mengerutkan kening. Luna melangkah maju dan bergerak di samping Izrod. Ia menyadari bahwa Izrod tampak terganggu oleh sesuatu sejak mereka menemukan kuil ini. Apakah semuanya baik-baik saja? Tanyanya dengan nada yang tidak terdengar terlalu mengganggu. Izrod tersenyum tipis menanggapi pertanyaan Luna. Apakah aku melakukan sesuatu yang membuatmu berpikir sebaliknya? Tanya Izrod. Luna menggelengkan kepalanya, bukan itu maksudnya. Maafkan aku jika ini terdengar terlalu pribadi, tetapi sejak kita tiba di dalam kuil ini pikiranmu sepertinya ada di tempat lain. Tentu saja, jika ini masalah pribadi, maka aku harap kau memaafkan kekasaranku. Izrod melihat sedikit kekhawatiran terpancar di mata Luna. Tidak perlu terlalu dipikirkan. Aku hanya merasa tempat ini familiar saja. Tidak ada yang terlalu personal, kata Izrod. Begitu ya. Kalau begitu aku salah paham. Luna merasa ada sesuatu yang lebih dari itu, namun dia tidak akan melanjutkannya. Tingkat kesadaran yang begitu tajam. Izrod terkesan dengan kesadaran Luna. Meskipun dia hanya menunjukkan beberapa tanda, Luna masih mampu melihatnya dan mengkonfrontasinya tentang hal itu. Saat itu Izrod berpikir bahwa Luna mungkin akan menjadi seorang kultivator yang baik di Seven Realms. Setelah berpikir sejenak tetapi tidak menemukan petunjuk apapun, kelompok itu memilih untuk memasuki pintu kedua di sebelah kiri. Tidak ada alasan khusus untuk melakukannya, hanya saja mereka harus memilih satu. Lagi pula, jika Valentine benar, maka tidak masalah pintu mana yang mereka pilih. Kalau begitu, aku akan masuk dulu. Hals mengangkat perisainya dan berjalan menuju pintu kedua. Dia memastikan untuk melangkah dengan hati-hati. Dia sangat menyadari konsekuensi dari kematian di tempat ini. Dia perlahan membuka pintu kayu dan masuk ke dalam. Ketika dia melihat tidak ada yang salah, dia berbalik dan melambaikan tangan kepada semua orang. Aman untuk masuk. Membanting. Pintu kayu itu tiba-tiba terbanting menutup dan tak terdengar apapun dari sisi lain. Semua orang terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Guan Yu berlari ke arah pintu kayu tempat Hals masuk dan mencoba membukanya, tetapi pintu itu tidak mau terbuka. Dia mencoba menyerang pintu kayu itu dengan guandaunnya,
tetapi pintu itu tetap tidak rusak. Kelompok itu terdiam. Apakah mereka benar-benar kehilangan Hals dengan mudah tanpa sempat melawan? 104 rahasia tersembunyi dari enak pintu. Tidak ada tanda-tanda bahwa ada jebakan yang menunggu mereka di sisi lain pintu. Semuanya terjadi terlalu cepat dan tanpa peringatan. Tidak ada waktu bagi siapapun untuk bereaksi sebelum pintu tertutup rapat. Jebakan yang sangat keji. Guan Yu jelas kesal karena tidak dapat menolong orang yang telah ia anggap sebagai saudara. Ia terus menyerang pintu, tetapi, tidak peduli serangan apa yang ia gunakan, pintu itu tidak bergerak. Mendobrak pintu itu tidak akan menyelesaikan apapun. Ziyi dengan tegas mengingatkan Guan Yu setelah berkali-kali ia gagal mendobrak pintu itu. Setidaknya aku harus mencoba. Tidak akan ada gunanya jika kita hanya berdiri di sini dan tidak melakukan apapun. Guan Yu menjawab. Hals seharusnya tidak dalam bahaya nyata. Lagi pula, bar HP-nya di antar muka tim tidak terpengaruh sama sekali. Karena itu, dia seharusnya aman. Setidaknya untuk saat ini, Ziyi menjelaskan. Guan Yu meluangkan waktu sejenak untuk memeriksa tampilan grup dan menyadari bahwa Ziyi benar, Hals memang baik-baik saja menurut bar HP-nya. Dia merasa sedikit malu dengan tindakannya. Hal yang logis untuk dilakukan adalah memeriksa tampilan grup sebelum mengambil kesimpulan. Hals lebih dari mampu mengurus dirinya sendiri untuk saat ini. Jika pintu-pintu itu benar-benar mengarah ke tempat yang sama maka kita harus menemuinya setelah kita melewati salah satu pintu lainnya. Izrod berkata dengan nada suara yang tenang. Karena Hals adalah tank, Izrod tidak khawatir dia akan mati dalam waktu dekat bahkan jika dia menghadapi masalah. Ditambah lagi, Hals bukan orang yang mudah menyerah. Mungkin lebih baik jika kita berdua masuk pada saat yang sama. Dengan begitu, jika kita terpisah dari yang lain, setidaknya kita akan berpasangan. Adapun orang yang akan pergi sendiri, usul Luna sambil melihat ke arah Izrod. Tatapan Guan Yu, Ziyi, dan Valentine mengikuti Luna ke arah Izrod. Jelaslah bahwa jika ada yang harus pergi sendiri, itu adalah Izrod. Kecepatannya sendiri memberinya kemampuan untuk melarikan diri dari hampir semua situasi tanpa tersentuh. Namun, bahkan jika mereka mengabaikan kecepatannya, kekuatan serangannya adalah yang teratas dalam kelompok mereka. Dia memiliki peluang tertinggi untuk bertahan hidup sendiri. Izrod mengangguk setuju. Ia tidak keberatan berpisah sendiri karena ia merasa bahwa berkelompok dengan dua orang akan menjadi cara yang paling aman bagi mereka. Mengapa kita tidak masuk melalui pintu yang sama saja? Tanya Guan Yu. Meskipun peluangnya kecil, tetap saja ada kemungkinan ini jebakan. Kalau kita semua terjebak dalam jebakan yang sama dan tidak bisa lolos, maka semuanya akan jadi sia-sia. Sebaiknya kita bagi peluang kita dan uji keberuntungan saja, kata Luna tanpa ragu-ragu dalam usulannya. Kalau begitu, aku akan pergi dengan Luna. Kau bisa pergi dengan si penyihir aneh itu, kata Ziyi sambil mendekati Luna. Kau, Guan Yu ingin membantah, namun sudah terlambat. Aku akan berada dalam pengawasanmu. Valentine membungkuk sopan ke arah Guan Yu. Namun, kata-kata itu jelas bukan sesuatu yang ingin Guan Yu dengar dari mulut Valentine. Ketika mendengar kata-kata itu, Guan Yu tidak dapat menahan rasa ngeri yang menjalar di tulang punggungnya. Setelah menentukan pasangannya, semua orang bergerak menuju pintu kayu yang berbeda. Sampai jumpa di sisi lain. Semoga saja, kata Guan Yu sambil membuka pintu kayu di depannya. Izrod juga membuka pintu kayunya dan melangkah masuk. Ia kemudian menyadari bahwa meskipun Guan Yu mampu melangkah melewati pintu yang telah dipilihnya, Valentine tidak dapat mengikutinya. Situasi serupa terjadi pada Luna dan Ziyi. Meskipun Ziyi dapat masuk melalui pintu kayu pilihannya, Luna tidak dapat melangkah melewati pintu tersebut. Seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang menutup pintu masuk begitu seseorang melangkah masuk. Namun, hanya itu yang bisa dilihat Izrod sebelum semua orang di sekitarnya diselimuti kegelapan total. Satu-satunya yang didengarnya adalah suara pintu tertutup dan suara samar Luna yang mencoba menyampaikan sesuatu kepada Ziyi. Saya tidak dapat melihat apapun. Izrod mengetukkan kakinya beberapa kali ke lantai. Ia tahu bahwa ia berada di sebuah ruangan yang memiliki ruang terbatas. Ruangan itu cukup kosong sehingga gema ketukan kakinya di lantai dapat terdengar jelas. Meskipun ada sesuatu yang membuat Izrod mengernyitkan dahinya saat mendengar dan menciumnya. Yang didengarnya adalah suara berderak. Dia juga mencium bau kayu dan minyak yang terbakar di dekatnya.
Kebakaran. Izrod mengerutkan kening dalam hati. Itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ada api? Ruangan itu benar-benar gelap tanpa satupun sumber cahaya yang terlihat. Saat dia memikirkannya, Izrod tiba-tiba menyadari sesuatu. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan kekuatan yang dimiliki lubang hitam? Lubang hitam itu memiliki kekuatan yang cukup untuk perlahan-lahan merampas akal sehatnya dan semua orang. Jika memang demikian, maka hal yang sama mungkin terjadi padanya di sini, kecuali dalam skala yang lebih terkonsentrasi. Izrod tidak merasakan indera lainnya memudar. Satu-satunya hal yang tampaknya hilang adalah indera penglihatannya. Segala hal lainnya dalam keadaan sempurna. Namun, itu tidak berarti hal itu akan tetap seperti itu selamanya. Tiba-tiba dia punya ide tentang apa tujuan pintu-pintu itu. Mungkin saja setiap pintu merampas salah satu indera mereka. Alasan mengapa setiap pintu hanya mengizinkan satu orang untuk masuk mungkin karena rahasia yang disembunyikannya. Ada kemungkinan bahwa setiap pintu mewakili indera yang berbeda. Namun, ada yang salah dengan teori ini yang membuat Izrod memiliki keraguan tertentu mengenai kebenarannya. Di tempat ini, seharusnya hanya ada 5 indera. Mengapa ada pintu ke-6? Izrod tidak punya cara untuk mencari tahu dengan pasti atau mengonfirmasi teorinya. Namun, situasinya saat ini tetap tidak berubah. Dia buta dan harus menemukan cara untuk bertemu dengan yang lain jika memungkinkan. Dia harus menemukan cara untuk membatalkan efek kebutaan ini. Lagi pula, dia lebih suka tidak menjalani seluruh misi tingkat SS tanpa penglihatannya. Meskipun demikian, berkat indera-inderanya yang lain yang lebih tajam dan jiwanya yang kuat, Izrod tidak mengalami kesulitan untuk bergerak saat dibutakan. Hal itu mengingatkannya pada pelatihan khusus yang ia jalani tidak lama setelah ia memulai perjalanan kultivasinya. Situasinya sangat mirip dengan situasi sekarang, kecuali sedikit lebih kejam dan lebih cocok bagi seorang kultivator. Ketuk, ketuk, ketuk. Izrod mendengarkan dengan saksama dan mendengar suara langkah kaki yang menuju ke arahnya. Langkah kaki itu terdengar sangat familiar dan dia sudah sering mendengarnya. Dia kemudian mendengar suara pintu kayu berderit perlahan terbuka diikuti oleh suara langkah kaki yang bergegas ke arahnya. Mereka tampak terburu-buru dan sedikit gugup. Tidak, kegembiraan lebih mendekati perasaan mereka. Orang itu mengulurkan tangan dan menepuk bahu Izrod dengan ramah, seperti seorang teman yang berkata, "Senang bertemu denganmu." Ini, Hals, Aula, Izrod bertanya meskipun dia sudah cukup yakin dengan jawaban atas pertanyaannya. Hals mengangguk dengan penuh semangat, namun, ia menyadari bahwa pandangan Izrod tidak fokus selama ini. Seolah-olah ia bahkan tidak menatapnya sejak ia melangkah masuk ke ruangan ini. Ketika Hals memasuki pintu kayu, ia telah kehilangan kemampuannya untuk berbicara begitu pintu tertutup. Orang bisa mengatakan bahwa ia sebenarnya berhasil lolos dengan salah satu efek yang lebih ringan, tetapi bagi seseorang yang senang berbicara dan bersosialisasi seperti Hals, itu bisa dilihat sebagai salah satu indera terburuk yang hilang. Mungkinkah, indera ke-6 dalam kasus ini adalah berbicara? Atau itu hanya pengganti pengecapan? 5 indera dasar, dalam kasus ini, adalah penglihatan, penciuman, sentuhan, pendengaran, dan pengecapan. Namun, pengecapan tidak akan menghalangi pemain dengan cara apapun. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar bahwa pengecapan sengaja digantikan dengan ucapan. Dari kurangnya respons Hals dan penggunaan tepukan bahunya yang terus-menerus sebagai sarana untuk berkomunikasi, Izrod hanya dapat menyimpulkan bahwa pintu kayu yang dilalui Hals merupakan ucapan. Sedangkan untuk pintu kayu lainnya, pintu-pintu itu seharusnya memiliki efek yang sama dan menghilangkan indera tertentu. Namun, jika dia benar tentang ucapan sebagai pengganti pengecapan, maka pintu ke-6 itu masih penuh misteri. Namun untuk saat ini, mereka harus berkumpul kembali dengan yang lain. Kita harus berkumpul kembali dengan yang lain. Apakah ada ruangan lain di area ini? Kau bisa mengetukkan kakimu untuk berkomunikasi. 1 ketukan untuk ya, 2 ketukan untuk tidak, kata Izrod. Beberapa detik kemudian, dia mendengar suara ketukan dari lantai. Untungnya Hals tidak kehilangan kemampuan mendengar, atau situasi ini akan sedikit canggung saat mencoba mencari cara untuk berkomunikasi. Kau harus memimpin jalan. Aku akan mengikutimu, kata Izrod. Setelah mendengar instruksi Izrod, Hals berjalan kembali ke pintu tempat ia masuk. Izrod mengikutinya tanpa perlu bantuan apapun. Bahkan, sulit untuk mengatakan bahwa Izrod telah kehilangan penglihatannya. Tak lama kemudian,
Izrod dan Hals telah memeriksa semua ruangan di dekatnya dan semua orang memang ada di sana. Seperti yang diduga Izrod, semua orang kehilangan satu indera mereka. Bagi Ziyi, indera pendengaran, bagi Guan Yu, indera peraba, dan bagi Luna, indera penciuman. Luna bisa dianggap sebagai orang yang paling beruntung di antara semua orang yang hadir. Indera penciuman bukanlah sesuatu yang memiliki kekurangan besar dalam situasi ini. Sedangkan Valentine, ia tampak baik-baik saja di permukaan. Namun, situasinya saat ini lebih parah daripada orang lain. Valentine tidak dapat melihat, mendengar, berbicara, atau bahkan merasakan mereka menyentuhnya untuk menarik perhatiannya. Ada kemungkinan besar bahwa ia telah kehilangan semua inderanya. Kita harus menemukan cara untuk memecahkan ini. Apakah ini ulah lubang hitam lainnya? Teriak Ziyi tanpa sadar. Karena pendengarannya yang kurang, dia tidak bisa mengendalikan volume suaranya. Untungnya, dia cukup ahli dalam membaca gerak bibir sehingga dia masih bisa mengerti semua orang selama dia menatap mereka. Karena Luna hanya kehilangan indera penciumannya, menurutku dia harus memimpin sampai kita semua tahu apa yang terjadi pada kita. Guan Yu, kau harus menggendong si penyihir aneh itu. Ziyi menambahkan. Izrod dan yang lainnya setuju dengan pengaturan ini. Meskipun Izrod tidak mengalami kesulitan untuk bergerak meskipun ia buta, jika ia menemukan tempat yang terlalu bising dan tidak dapat membedakan suara-suara itu, hal itu akan menjadi tantangan yang cukup besar. Sayang sekali aku belum mencapai tahap kelima dari fisik tubuh emas surgawi. Bahkan jika aku kehilangan semua inderaku, itu tidak akan menjadi masalah. Luna, tentu saja, tidak memiliki masalah dalam memimpin sampai mereka menghapus batasan yang dikenakan pada mereka. Hanya ada satu pintu yang belum dilewati kelompok itu, yang terletak di ujung lorong. Luna bergerak mendekati bagian depan kelompok di dekat Izrod dan Hals saat mereka berjalan melewati pintu itu. Ketika mereka melangkah masuk ke pintu, tubuh mereka seakan-akan dipindahkan ke tempat lain. Saat mereka muncul kembali, mereka dikejutkan oleh lingkungan baru mereka. Tempat ini, bukankah mirip dengan ilusi hutan? Tanya Guan Yu. Jika kita memiliki orang aneh yang memiliki kekuatan sihir, kita dapat memverifikasi seberapa miripnya, tetapi kita harus bergantung pada penilaian kita sendiri. Dari apa yang dapat kulihat, tempat ini jelas merupakan jenis ilusi yang sama seperti hutan, namun, kekuatannya berkali-kali lipat lebih besar dan terasa nyata, Ziyi berkata. Jadi kesinilah lubang hitam itu mencoba melarikan diri. 105 Iblis Kekacauan. Meskipun Izrod buta, semua inderanya yang lain berfungsi pada tingkat yang sangat tinggi. Jadi, meskipun penglihatannya sudah tidak ada lagi, ia tidak buta. Ci. Telinga Izrod sedikit berkedut saat ia mendengar suara aneh. Suara itu mirip dengan suara seseorang yang menggoyangkan keranjang penuh manik-manik. Namun, suara itu sangat samar dan sulit didengar jika seseorang tidak berkonsentrasi untuk mendengarnya. Tiba-tiba, hutan berubah menjadi gurun. Kemudian, hanya beberapa detik kemudian gurun berubah menjadi tanah bersalju. Badai salju yang dahsyat muncul entah dari mana dengan angin yang kacau. Hanya beberapa saat setelah itu, hutan kembali menjadi damai sekali lagi. Semua orang bingung dengan perubahan lingkungan yang terus-menerus. Seolah-olah lokasi ini berjalan pada semacam rolet pengaturan lingkungan. Aku pernah ke tempat yang cuacanya tak menentu sebelumnya, tapi ini, kata Guan Yu dengan suara rendah. Ada satu hal yang tetap konstan selama itu semua. Luna telah mengaktifkan efek yang melekat pada cincin yang diterimanya setelah mengalahkan bos dunia, mata serigala. Kemampuan ini sangat meningkatkan inderanya dan memungkinkannya untuk melihat banyak hal yang biasanya tidak ia lihat. Ia tidak repot-repot menggunakan kemampuan ini karena Izrod sudah memiliki jangkauan persepsi yang sangat luas, namun, ia tidak memiliki penglihatannya saat itu. Oleh karena itu, ia merasa bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk menggunakan kemampuan ini. Luna menunjuk ke arah barat laut. Ada masa aneh yang terletak di daerah itu. Bentuknya mirip lubang hitam yang kita temui sebelumnya, hanya saja ukurannya berkali-kali lipat lebih besar. Apakah ada hal lain yang tampak menonjol? Tanya Izrod. Luna terus mengamati sekelilingnya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Sepertinya tidak ada hal lain yang tersisa selama beberapa kali perubahan dalam lingkungan sekitar. Izrod mengangguk, kalau begitu, kita akan mengejar petunjuk itu. Ya, tapi dalam kondisi kita saat ini jika kita menghadapi masalah, maka
Luna mengerutkan kening. Jika seseorang melihat kelompok mereka dari sudut pandang orang luar, maka mereka akan dicap sebagai sekelompok orang cacat. Lebih buruk lagi, pemain terkuat mereka buta dan kemungkinan besar tidak akan mampu berkontribusi banyak. Jika itu belum cukup, mereka memiliki satu pemain yang sama sekali tidak bisa dimainkan. Mereka juga tidak menyadari seberapa dekat tim lain dengan akhir dari Chaotic Dogma Realm. Saat ini, tampaknya tidak ada yang berjalan baik bagi mereka. Jika kita tetap di sini dan tidak melakukan apapun, tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan mengalami masalah. Kita harus menyingkirkan efek samping ini sesegera mungkin sehingga kita dapat melanjutkan misi kita. Teriak Ziyi. Dia masih belum terbiasa menyesuaikan suaranya setelah dibuat tuli. Hals menepuk dadanya dan tersenyum meyakinkan. Seolah-olah dia berkata, kau bisa mengandalkanku. Setelah memutuskan tindakan selanjutnya, Izroth dan kelompoknya mulai bergerak ke arah barat laut menuju masa besar. Saat mereka berjalan, Guan Yu yang berada di belakang rombongan sambil membawa Valentine mengamati Izroth. Ketika dia melihat bagaimana Izroth tampak tidak memiliki masalah dalam berjalan meskipun penglihatannya telah hilang, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Izroth, bagaimana mungkin kamu dapat berjalan dengan mudah meskipun dalam keadaan buta? Karena Hals menganggap Izroth sebagai saudaranya, maka Guan Yu tentu akan melakukan hal yang sama. Saudara dari saudaranya adalah saudaranya. Sekarang setelah kau menyebutkannya, Luna juga penasaran mengapa itu terjadi. Faktanya, dia perlahan mulai lupa bahwa Izroth telah kehilangan penglihatannya sejak awal. Orang tidak melihat hanya dengan mata. Kita melihat dengan banyak cara yang sering kali diabaikan karena penglihatan kita terkadang meningkatkan ketidaktahuan kita terhadap apa yang ada di sekitar kita. Saya masih bisa mendengar, mencium, dan merasakan. Setiap langkah, setiap gerakan, saya bisa melihat semuanya. Hanya saja tidak dalam artian yang biasa Anda lihat. Kata Izroth. Menggunakan indera lainnya untuk melihat. Apakah hal seperti itu mungkin? Guan Yu bertanya dengan sedikit skeptis. Meskipun dia pernah mendengar tentang indera lainnya yang menjadi lebih kuat setelah seseorang kehilangan salah satunya, dia tidak percaya efeknya akan sebesar yang dikatakan Izroth. Izroth tersenyum riang menanggapi. Seseorang hanya dibatasi oleh batasan yang ditetapkannya sendiri. Guan Yu bahkan lebih bingung daripada saat pertama kali menanyakan pertanyaannya. Namun, dia tidak mengabaikan begitu saja kata-kata Izroth dan malah meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan maknanya. Luna tetap diam sembari mencerna kata-kata itu. Terkadang, ia merasa seolah-olah Izroth memiliki kebijaksanaan yang jauh melampaui usianya. Saat kelompok itu terus berjalan menuju masa besar, Izroth mendengar suara yang sama seperti sebelumnya. Tidak lama setelah suara itu, lingkungan kembali mengalami siklus perubahan. Sekali mungkin kebetulan, tetapi dua kali menimbulkan sedikit kecurigaan. Tiba-tiba sebuah bayangan melesat keluar dari hutan. Wujudnya mirip dengan Izroth saat ia menggunakan skill Shadow Movement. Bayangan itu tidak memiliki wujud absolut dan bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Hals, sisi kananmu. Izroth memperingatkan saat bayangan itu menutup jarak dalam sekejap mata. Astaga, 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 wus, wus. Dua bayangan lagi segera muncul tak lama setelah bayangan pertama. Mereka mengikuti jalan yang sama seperti bayangan pertama dan melancarkan serangan tanpa peringatan. Itu penyergapan. Ketika Hals mendengar Izroth memanggil, ia segera menyesuaikan posisinya untuk menghalangi apapun yang menuju ke arah mereka. Meskipun awalnya ia tidak melihat apapun, ia tidak menurunkan kewaspadaannya sedetik pun. Tidak lama setelah ia berada di posisi tersebut, ia merasakan kekuatan yang kuat menghantam perisainya. Diblokir, minus 356. Benturan itu membuatnya terdorong mundur satu langkah, tetapi ia masih mampu menjaga keseimbangannya. Akan tetapi, sebelum ia sempat melakukan gerakan berikutnya, ia merasakan dua kekuatan kuat menghantam perisainya. Kali ini, ia terdorong mundur beberapa meter akibat serangan gabungan dari dua makhluk bayangan itu. Diblokir, minus 356. Diblokir, minus 356. Dalam sekejap, Hals telah kehilangan lebih dari 1000 HP meskipun ia berhasil memblokir semua serangan. Namun, ia berhasil melihat dengan jelas makhluk-makhluk bayangan yang menyerangnya. Begitu mereka bersentuhan dengan perisainya, mereka berubah menjadi lebih padat. Nama, Chaos Fiend Elite. Tingkat, 26.
HP, 35.100%. Sederhananya, mereka menyerupai iblis bayangan. Monster-monster itu memiliki cakar setajam silet sebagai pengganti tangan mereka dan mengeluarkan aura yang menyeramkan. Sepasang mata merah murni menatap Izroth dan kelompoknya. Sementara Chaos Fiends mengambil bentuk yang lebih padat, mereka masih lebih dekat ke keadaan cair. Izroth bergerak dan berlari ke arah Chaos Fiends. Dia dengan cepat tiba dalam jarak dekat dan mengaktifkan skill Lightning Field yang melekat pada Blade of Lightning miliknya. Sial, sial, suara petir di sekitar pedang Izroth semakin keras saat kilatan petir mulai menyambar dalam radius 15 meter dari Izroth. Serangan pertama berhasil melumpuhkan ketiga Chaos Fiend. Telapak tangan Izroth menyerang dari berbagai sudut, menciptakan banyak sekali serangan yang menghujani Chaos Fiends. Telapak tangannya yang sebenarnya sulit dipahami dan tersembunyi di balik ilusi serangan lainnya. Setiap telapak tangan mampu mengenai targetnya tanpa gagal. -404, ... Yang membuat semua orang heran, Izroth mampu bergerak dengan kecepatan biasanya tanpa tersandung. Namun yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa meskipun buta, ia masih bisa mengarahkan serangannya dengan sangat tepat. Bahkan, serangannya tampak lebih tepat dan mematikan dari sebelumnya. Luna memberikan Healing Essence pada Hal sehingga ia dapat perlahan memulihkan kerusakan yang diterima dari serangan awal Chaos Fiend. +183, ... +183, Guan Yu menurunkan Valentine dan melepaskan Guan Dao dari punggungnya. Meskipun ia telah kehilangan indera peraba, ia mulai terbiasa bergerak tanpa indera peraba. Awalnya, itu adalah perasaan yang sangat aneh dan asing. Namun, karena ini adalah kedua kalinya ia mengalami kehilangan indera peraba, ia lebih mudah beradaptasi dengan perubahan mendadak kali ini. Gerakannya ceroboh dibandingkan dengan gerakannya yang biasa, tetapi itu jelas merupakan peningkatan yang hebat jika dibandingkan dengan yang terakhir kali. Dia memutar guandaunya di sisinya dalam gerakan melingkar yang konstan saat dia menyerang ke depan. Guan Yu menyapu melewati Chaos Fiends dengan guandaunya dan hampir seketika setelah serangan pertamanya berhasil, guandaunya menebas dalam bentuk bulan purnama. Hanya dengan dua serangan, Guan Yu telah memangkas hampir 10% dari total HP Chaos Fiend. Pertahanan fisik mereka tidak begitu tinggi, tetapi mereka memiliki beberapa bentuk ketahanan terhadap serangan fisik. Wus, wus, astaga, astaga, dua Chaos Fiend tambahan muncul dari dalam hutan sehingga totalnya menjadi 5 Chaos Fiend. Izroth dan kelompoknya kini menghadapi 5 monster peringkat elit sekaligus yang lebih kuat dari monster elit biasa. Ekspresi semua orang menjadi gelap ketika mereka melihat dua Chaos Fiend lainnya muncul. Namun, sebelum mereka sempat menerima apa yang terjadi pada mereka, 3 Chaos Fiend lainnya ikut bergabung. Sekarang, totalnya ada 8 Chaos Fiend. Pada titik ini, mereka bahkan tidak yakin apakah hal-hal ini akan berakhir. 5 orang sudah memaksakan diri dalam kondisi mereka saat ini dan sekarang mereka harus menghadapi 8 orang. Semua orang sangat tegang dan gelisah saat itu. Mereka merasa bahwa jika mereka melakukan satu kesalahan saja, maka mereka mungkin akan menghadapi kiamat. Sepertinya kita mulai benar-benar merasakan tantangan misi tingkat SS. Tubuh Izroth mulai berkedip-kedip terus saat ia mengambil posisi pedang sederhana namun mendalam dengan pedang petir di tangannya. Hehe, alangkah beruntungnya kita bisa bertemu seperti ini, bukan? Kupu-kupu kecil, seorang pria berjubah berkata sambil melempar pisau lempar di tangannya ke atas dan ke bawah. Mariposa menatap dingin ke arah pria berjubah itu. Silent Steps, apakah kau sadar akan konsekuensi dari tindakanmu? Saat ini, dia dan kelompoknya berada di ambang kehancuran. Yang paling membuat Mariposa marah adalah kenyataan bahwa salah satu anggota kelompoknya telah dibunuh oleh Silent Steps dan kelompoknya yang melakukan penyergapan tercela saat dia sedang mengintai di depan. Perbuatan baik atau buruk, semuanya punya konsekuensi yang harus kita hadapi. Percayalah, kupu-kupu kecil, aku rela menjalani ini. Silent Steps memiliki tatapan mata yang tajam. Tidak ada yang bisa diperoleh dengan bertarung di antara kita selain memberi kesempatan kepada tim lain untuk mencapai akhir. Tindakanmu tidak masuk akal. Mariposa mencoba mengulur waktu untuk mencari jalan keluar dari kesulitannya saat ini. Meskipun Mariposa memiliki peluang tinggi untuk melarikan diri sendiri, dia tidak akan meninggalkan teman-teman satu kelompoknya. Tidak ada untungnya, Silent Steps tertawa terbahak-bahak. Pandangan yang picik. Kau tahu,
Aku punya banyak keuntungan. Kau tidak tahu apa sebenarnya misi ini, kan? Menyelamatkan Ama Harpe. Seolah aku peduli dengan hal seperti itu. Kau tahu, aku diberi tawaran yang jauh lebih baik. Selama aku menyelesaikan tugas yang diberikan kepadaku, siapa yang peduli dengan item peringkat epik yang tidak berguna? Mariposa terkejut mendengar kata-kata itu. Item peringkat epik yang tidak berguna. Perlu diketahui bahwa di seluruh RML, belum ada satupun pemain yang berhasil mendapatkan item peringkat epik. Bagaimana mungkin item itu tidak berguna? Aku akan menawarkanmu kesempatan untuk bergabung denganku, tetapi instruksiku sangat jelas. Jangan biarkan seorang pun hidup. Silent Steps mengangkat salah satu tangannya saat 5 bayangan lainnya muncul. Kau gila, Mariposa merengut sambil mempersiapkan diri menghadapi pertarungan sengit yang akan datang. Selanjutnya bab 106 perjuangan.